Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi an-niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaiddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul dalam majelis ilmu dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita pagi hari ini masih melanjutkan permasalahan seputar jenazah atau mayit. Untuk itu mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing, memurnikan niat kita hadir dalam majelis ilmu ini semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran yang akan kita baca penafsirannya adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 164. Al-An'am ayat 164. Qala Allah Ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra wala taziru waziratu wizra ukhra. Ayat ini
dikatakan oleh para ulama sebagai aslun fi annahu la yu'khadhu ahadun bi fi'li ahadin. Ayat ini adalah dasar atau dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu tidak disiksa atau tidak dimintai pertanggungjawaban dengan perbuatan orang lain. Artinya yang mempertanggungjawabkan perbuatan seseorang adalah seseorang itu, bukan orang lain. Jika kamu melakukan dosa, maka saya tidak ikut mempertanggungjawabkan dosa yang kamu lakukan. Kamu yang harus mempertanggungjawabkannya. Apabila saya yang melakukannya, maka yang saya yang harus mempertanggungjawabkannya, bukan kamu yang mempertanggungjawabkannya. Jadi seseorang mempertanggungjawabkan amalan yang dilakukan masing-masing. Termasuk dosa yang dilakukan itu ditanggung dia sendiri. Azabnya nanti di akhirat dia yang menanggung, bukan orang lain. Apabila saya melakukan dosa, maka bukan kamu yang diazab, tetapi saya yang akan diazab. Sebaliknya jika kamu yang melakukan dosa, maka kamu yang akan diazab, bukan saya yang diazab. Itu maksud dari ayat wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa yustadalu fayustadallu bihi ala annal mayyita la yu'adzabu bima yakunu min ahlihi min nadbin aw niyahatin ba'da mautihi. Ayat ini juga dijadikan sebagai dalil bahwasanya mayit itu tidak diazab dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya, oleh istri dan anak-anaknya berupa nadab atau niyahah setelah kematiannya. Kalau ada seseorang meninggal dunia, kemudian istrinya atau anak-anak perempuannya melakukan nadab dan niyahah. Nadab ini termasuk ma'asil lisan. Nadab artinya dia menyebut-nyebut kebaikan dari mayit dengan mengeraskan suara. Itu namanya nadab, yang ditujukan kepada si mayit itu. Misalnya dia suaminya meninggal, kemudian istrinya teriak-teriak mengatakan, wahai pahlawanku, wahai pengayomku, pelindungku. Dia teriak-teriak dengan suara, dengan menyebut kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa suaminya yang sudah meninggal dunia. Itu namanya nadab. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tidak boleh bagi seseorang, biasanya perempuan, itu untuk melakukan nadab ini. Yang kedua yang diharamkan terkait dengan mayit adalah niyahah. Niyahah itu adalah menjerit-jerit dengan teriakan yang histeris, dengan nada tidak sabar terhadap musibah kematian. Karena suaminya meninggal dunia atau ayahnya meninggal dunia misalnya, seorang perempuan kemudian teriak-teriak histeris, menjerit-jerit sampai kemudian menyobek-nyobek baju, kemudian sampai ginjal-ginjal dan sebagainya. Dia sengaja melakukan itu, maka itu adalah haram hukumnya. Kecuali kalau an ghalabatin, artinya dia tidak sadar. Tidak sadar itu maksudnya dia tidak bisa menahan. Nah, karena kesedihannya yang begitu besar atas meninggalnya si suami atau atas meninggalnya misalnya saudara laki-lakinya atau ayahnya, dia tidak tahan sehingga terjadi secara tidak dia sadari terjadi teriakan yang histeris, menjerit-jerit, itu terjadi tanpa dia sengaja. Maka di sini tidak dosa. Tapi kalau dengan sengaja, dengan ikhtiar dia melakukan itu,
teriak-teriak histeris, menjerit-jerit karena musibah kematian, maka dia jatuh kepada maksiat. Dia berdosa dengan apa yang dilakukannya. Jadi ada nadab, ada niyahah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sautani mal'unani fid dunya wal akhirah." Ada dua suara yang dilaknat nanti di dunia dan di akhirat. Mizmarun inda ni'matin warannatun inda musibatin. Mizmarun, seruling, suara seruling ketika mendapatkan nikmat. Sebagian orang kalau mendapatkan nikmat kemudian dia bermain-main musik dengan seruling dan semacamnya. Itu mal'un, suara yang dilaknat. Wa rannatun inda musibah, dan yang kedua adalah jeritan niyahah ketika seseorang mendapatkan musibah. Ketika dia menjerit-jerit histeris ketika mendapatkan musibah kematian, maka ini juga suara yang mal'un. Yang ini menunjukkan bahwa niyahah maupun nadab itu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Keharamannya terjadi, tadi kita sampaikan, apabila itu dilakukan dengan sengaja, bukan karena tidak tahan untuk tidak melakukannya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau seseorang mati, kemudian ternyata istrinya melakukan nadab atau niyahah, yang melakukan dosa di sini siapa? Yang melakukannya adalah si istri tersebut. Maka si mayit itu tidak diazab dengan sebab niyahah atau nadab yang dilakukan oleh sang istri. Yang meninggal misalnya ayahnya, kemudian anak perempuannya melakukan nadab dan niyahah. Berarti yang melakukan dosa siapa? Yang melakukannya adalah si anaknya. Ayahnya sudah meninggal, maka si ayah tidak diazab dengan sebab niyahah atau nadab yang dilakukan oleh putrinya. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi si mayit dia tidak melakukan dosa, maka dia tidak diazab dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Yang melakukannya istrinya, maka dia istrinya yang dapat dosa. Yang melakukannya putrinya, maka putrinya yang melakukan dosa. Mayit tidak ada hubungannya dengan nadab dan niyahah yang dilakukan oleh si orang lain tersebut. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah bahwa di dalam hadis itu ada ayat yang secara zahir berlawanan dengan ayat ini. Secara zahir, tetapi kita meyakini nggak ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Nggak ada Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Nggak ada hadis bertentangan dengan Al-Quran. Karena hadis itu menjelaskan Al-Quran. Bagaimana yang menjelaskan bertentangan dengan yang dijelaskan? Tidak mungkin. Tetapi secara zahir yang terlihat di luar seakan-akan di sini ada pertentangan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi." Al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Hadis sahih. Makna zahirnya apa? Makna zahirnya mayit itu diazab di dalam kuburnya disebabkan niyahah yang ditujukan padanya. Artinya jika keluarganya itu melakukan niyahah, maka dia diazab dengan sebab itu. Itu makna zahir dari hadis ini.
Bagaimana para ulama memahaminya? Tentu tidak dipahami secara kontradiksi dengan ayat. Para ulama menjelaskan bahwa fahuwa mahmudun ala ma idza awsa bin niyahati alaihi aw sakata 'anin nahyi anhu wa huwa yadhunnu anna ahlahu yanuhuna alaihi ba'da mautihi ma'a rajaihi imtithala nahyihi. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini itu dipahami apabila si mayit itu berwasiat berwasiat kepada keluarganya, berwasiat kepada istrinya, atau berwasiat kepada putri-putrinya, misalnya nanti dia mengatakan, nanti jika saya sudah mati lakukanlah niyahah atau nadab. Jadi malah berwasiat, jika nanti saya sudah mati maka lakukanlah nadab atau niyahah. Dia berwasiat seperti itu. Maka di sini baru si mayit diazab dengan sebab nadab dan niyahah yang dilakukan oleh orang lain. Karena wasiatnya itu, dia diazab karena wasiat, memberikan wasiat kepada orang lain untuk melakukan perbuatan maksiat, yaitu berupa nadab dan niyahah. Nadab tadi apa? Menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, orang yang sudah mati dengan suara yang keras. Wahai penolongku, wahai pelindungku, wahai pengayomku, dan seterusnya. Dengan suara keras ditujukan kepada mayit. Itu namanya nadab. Kalau niyahah itu menjerit-jerit histeris dengan suara keras, menjerit-jerit histeris yang seakan-akan dia tidak sabar atas musibah kematian yang menimpanya. Itu namanya niyahah. Kalau ada seseorang berwasiat sebelum mati, dia mengatakan, nanti jika saya mati lakukanlah nadab, lakukanlah niyahah. Maka di sini baru si mayit kena azab disebabkan itu. Karena dia berwasiat, berwasiat kepada orang lain melakukan maksiat. Dalam hal ini berwasiat kepada istrinya atau anak-anaknya untuk melakukan maksiat. Maka dia diazab dengan sebab itu. Itu pemahaman hadis itu. Atau yang kedua pemahamannya adalah apabila orang tersebut tidak melarang keluarganya untuk melakukan niyahah, padahal dia menyangka dengan kuat bahwasanya keluarganya nanti akan melakukan niyahah setelah kematiannya. Dan dia memiliki harapan jika dia melarangnya, maka dia akan menurutinya. Jadi dalam kondisi misalnya seseorang sedang sakit menjelang ajalnya. Kemudian dia akan tahu bahwa istrinya ini misalnya orang yang lemah. Jika dia mati, maka ini pasti akan melakukan niyahah. Dia pasti akan menjerit-jerit, dia akan teriak-teriak, dia akan gak sabar dengan musibah yang akan menimpa dia. Dia sudah tahu, artinya dengan sangkaan yang kuat, istrinya nanti akan melakukan itu. Sudah tahu seperti itu, dia diam saja. Orang yang mau mati itu diam saja, tidak melarang kepada istrinya. Semestinya dia mengatakan, karena tahu ini nanti istri saya bagaimana. Kalau dia melakukan dosa berupa niyahah, kemudian dia mengatakan, wahai istriku, nanti jika saya mati janganlah kamu melakukan niyahah. Ini namanya melarang. Dan dia tahu nanti dia menyangka istrinya punya harapan, istrinya akan mentaati dia tidak akan melakukan niyahah. Dia tahu istrinya, tahu artinya dengan sangkaan yang kuat istrinya akan melakukan niyahah,
Dan apabila dia melarangnya, dia akan mengikuti dia, tetapi dia diam saja. Dia diam saja, tidak mau melarang istrinya untuk tidak melakukan niyahah. Tidak mau melarang istrinya melakukan niyahah. Maka di sini si suami setelah matinya dia akan diazab. Dengan sebab apa? Dia diam. Dia diam padahal dia mengetahui dengan sangkaan yang kuat. Mengetahui maksudnya dia menyangka dengan sangkaan yang kuat bahwa istrinya nanti akan melakukan niyahah. Di sini difahami oleh para ulama dalam dua keadaan ini. Pertama, yaitu ketika seseorang berwasiat agar istri atau orang lain melakukan niyahah setelah kematiannya. Yang kedua, dia diam, tidak melarang keluarganya untuk tidak melarang keluarganya melakukan niyahah, padahal dia memiliki sangkaan yang kuat bahwa keluarganya itu akan melakukan niyahah setelah kematiannya. Disinilah difahami hadis sahih al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Karena sebagian orang memahami hadis ini apa adanya, sehingga mereka menjelaskan bahwa setiap orang yang ditangisi, setiap orang yang mati kemudian ditangisi oleh keluarganya dengan niyahah dan nadab, maka yang mati akan diazab. Dipahami secara mutlak seperti itu. Jawabannya enggak. Jawabannya tidak seperti itu. Dirinci. Apabila suami itu apabila suami itu enggak berwasiat agar dilakukan niyahah untuknya, apabila suami itu misalnya menduga bahwa istrinya enggak akan melakukan niyahah, kemudian dia mati ternyata istrinya melakukan niyahah, maka wala taziru waziratu wizra ukhra. Apa yang dilakukan istrinya, dia yang menanggung dosanya. Suami tidak ikut menanggung dosanya. Tetapi apabila suami berwasiat agar dilakukan niyahah setelah kematiannya, maka karena wasiatnya ini si suami juga mendapatkan azab. Atau karena suami tahu istrinya akan melakukan niyahah dengan dugaan kuat, tetapi dia tidak melarangnya. Sampai dia mati dan ternyata si istri melakukan niyahah betul, maka di sini suami juga yang mati itu akan mendapatkan azabnya. Itu makna hadis tersebut. Ini bisa difahami dari perkataan Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Qala Ar-Ramli fi Nihayatil Muhtaj, wa la yu'adzabul mayyitu bi syai'in min dzalika illam yusi bihi. Maknanya sama dengan yang kita jelaskan. Ini ibarah dari para ulama yang menjelaskan tentang apa yang sudah kita jelaskan tadi. Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj mengatakan bahwa seorang mayit itu tidak disiksa dengan sesuatu dari itu. Artinya dari niyahah dan nadab, illam yusi bihi, apabila dia tidak berwasiat dengannya. Liqaulihi ta'ala wala taziru waziratu wizra ukhra. Dasarnya adalah wala taziru waziratu wizra ukhra. Bi khilafi ma idza awsa bihi. Berbeda apabila seseorang itu berwasiat kepadanya, berwasiat untuk dilakukan niyahah setelah kematiannya, maka itu orang tersebut akan mendapatkan azab dengan sebab niyahah keluarganya itu. Kaqauli Tarafat ibn al-Abdi idza mittu fan'ini bima ana ahluhu
wa syuqqi alayyal jaiba ya binta ma'badi. Seperti yang dilakukan oleh seorang namanya Tarafah ibnul Abd. Nah, ketika dia mati, dia berwasiat kepada keluarganya, idza mittu fana'ini bima ana ahluhu. Dia mengatakan, jika nanti saya sudah mati, maka umumkanlah kebaikan-kebaikan yang pernah aku lakukan. Artinya dia melakukan nadab. Dia nyuruh istrinya untuk melakukan nadab, untuk menyebut kebaikan-kebaikan dari si suaminya. Wa syuqqi alayyal jaiba ya binta ma'badi. Ini berarti memerintahkan atau berwasiat kepada istrinya agar agar melakukan niyahah dengan merobek-robek bajunya, dengan merobek-robek sakunya. Itu dia berwasiat seperti itu kepada istrinya. Maka jika ada wasiat, maka yu'adzab fi qabrihi, orang tersebut akan diazab di dalam kuburnya. Hadirin rahimakumullah, seperti itulah para ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka inilah yang salah satu hal yang menunjukkan tentang pentingnya belajar dalam mengambil ilmu agama. Ilmu agama tidak cukup dengan hanya membaca terjemahan Al-Quran atau dengan membaca terjemahan hadis. Tidak cukup. Tetapi belajar ilmu agama harus dengan talaqqi, musyafahah, belajar langsung kepada ahlul ilmi yang thiqah dan bersanad. Tidak boleh seseorang hanya sekedar membaca. Karena jika misalnya kita contohkan yang tadi itu, di satu sisi dia membaca terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 61, kemudian dia berkesimpulan di situ bahwasanya seseorang itu, atau Al-An'am 164 ya. Dari situ kemudian membaca terjemahannya, dia berkesimpulan bahwa seseorang tidak disiksa dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Setelah itu dia membaca terjemahan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ketemu hadis al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi bimaniha alaihi. Kemudian dia pun akan berkesimpulan yang kontradiksi dengan apa yang dia pahami dari Al-Quran. Dia mengatakan bahwa si mayit akan diazab dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarganya secara mutlak. Akhirnya pemahamannya kontradiksi, padahal ajaran agama tidak mungkin kontradiksi satu dengan yang lain. Itu akibat apa? Akibat dari mengambil ilmu dengan hanya membaca. Apalagi yang dibaca adalah sekedar terjemahan Al-Quran atau terjemahan hadis, maka akan sangat membahayakan. Kita harus melihat, kalau Al-Quran maka kita harus melihat, mempelajari tafsirnya. Kalau itu hadis maka kita harus melihat bagaimana syarah dari para ulama terhadap hadis-hadis itu. Karena kalau para ulama mereka tahu, karena mereka tahu Al-Quran, mereka tahu hadis, dan mereka tahu bagaimana mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis, sehingga pemahaman tidak terjadi kontradiksi di dalamnya. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Wa alaihi hamalal jumhuru khabar sahihain. Ini yang ada dalam Nihayatul Muhtaj, sama dengan yang tadi kita jelaskan. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Karena redaksi hadisnya itu berbeda-beda. Dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, innal mayyita la yu'adzabu, sesungguhnya mayit itu betul-betul disiksa bibukai ahlihi alaihi, dengan sebab menangisnya keluarganya atas kematiannya.
Wa fi riwayatin bimaniha alaihi, dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarganya padanya. Wa fi ukhra, dalam riwayat yang lain maniha alaihi, dengan sama, hanya redaksinya yang berbeda. Yang satu bimaniha alaihi, yang satu maniha alaihi. Jadi hadis ini itu juga dipahami oleh mayoritas ulama bahwasanya yang dimaksud adalah ketika berwasiat. Ketika seseorang berwasiat kepada keluarganya agar melakukan niyahah, maka si mayit tersebut akan diazab. Itu dipahami seperti itu pemahaman jumhur. Kalau dalam hadis yang tadi kita baca di sini malah menggunakan istilah bibukai ahlihi, dengan menangisnya keluarganya. Menangis yang dimaksud bukan menangis biasa, tetapi menangis dengan menjerit-jerit, menangis dengan histeris, itu yang diharamkan. Sementara menangis biasa atas musibah yang menimpa dirinya, maka itu tidak diharamkan. Kalau misalnya ada seseorang suaminya meninggal, kemudian dia menangis dengan meneteskan air mata, biasa tidak menjerit-jerit, dia tidak berdosa. Apabila seseorang misalnya ayahnya meninggal, kemudian dia menangis, putranya meninggal, kemudian dia menangis, maka menangisnya jika menangis biasa, maka itu bukan sesuatu yang diharamkan. Yang diharamkan adalah menangis disertai dengan jeritan-jeritan, dengan teriakan-teriakan histeris yang menunjukkan dia nggak sabar atas musibah yang menimpanya. Itulah yang diharamkan. Agar tidak salah juga, karena kalau seseorang baca hadis ini kemudian dipahami secara zahirnya, kena lagi di sini, kena masalah lagi, yaitu pemahaman yang salah. Karena riwayat yang ini mengatakan al-mayyitu yu'azzabu fi qabrihi bima atau innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Kalau diterjemahkan secara harfiah dikatakan sesungguhnya mayit itu benar-benar disiksa dengan sebab tangisan keluarganya atas dia. Cuman menangis, sudah diazab. Kalau tadi riwayat yang lain apa? Bimaniha alaihi, dengan sebab niyahah yang dilakukan oleh keluarganya. Yang ini apa? Dengan sebab tangisan yang dilakukan oleh keluarganya. Seakan-akan makna zahirnya sekedar keluarganya nangis ketika dia mati, maka mayitnya jadi diazab. Nah, padahal dalam hukum Islam menangis atas musibah kematian itu bukanlah sesuatu yang diharamkan. Kalau seseorang bersedih kemudian menangis, sesuatu hal yang lumrah, sesuatu hal yang manusiawi. Kalau seseorang tertimpa musibah, dia bersedih, menangis, meneteskan air mata, sesuatu hal yang manusiawi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri beliau pernah menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling berat azab, paling berat musibahnya. Bukan azab, musibahnya. Rasulullah adalah orang yang paling berat musibahnya. Karena asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat musibahnya adalah para nabi. Sesuai dengan derajatnya, para nabi itu derajatnya tertinggi dan Nabi Muhammad yang paling tinggi, maka musibah para nabi itu yang paling berat, dan Nabi Muhammad sebagai nabi yang tertinggi derajatnya yang paling berat musibahnya. Nah, di antara musibah yang ditimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh putra dan putri beliau meninggal di saat beliau masih hidup, kecuali hanya satu, yaitu Sayyidah Fatimah. Yang lain
itu meninggal tatkala Nabi masih hidup. Sebagian masih kecil-kecil sudah meninggal. Sebagian sudah sampai dewasa dan menikah, kemudian meninggal. Rasulullah menyaksikan meninggalnya putra dan putri beliau. Sungguh itu sesuatu yang menyedihkan bagi beliau. Pernah suatu ketika putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air mata, menunjukkan kesedihan beliau, tetapi tidak menunjukkan bahwa beliau tidak ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah kematian putranya. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa menangis atas musibah kematian, sekedar menangis biasa, itu bukan sesuatu maksiat. Yang maksiat adalah ketika menangis disertai dengan teriakan histeris yang menunjukkan bahwa dia nggak sabar atas musibah yang menimpa dia. Itu yang haram, itu yang maksiat. Sedangkan menangis sekedar itu tidak diharamkan. Qala an-Nasafiyyu fi tafsirihi wala taziru waziratu wizra ukhra ay la tu'khadhu nafsun athimah bi dzambi nafsin ukhra. Maknanya sama seperti yang tadi, bahwa seseorang itu tidak diazab, tidak dimintai pertanggungjawaban dengan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain melakukan dosa, orang lain itulah yang nanti mendapatkan azabnya. Dia berhak untuk mendapatkan azab nanti di akhirat. Seperti itu, dan itu sesuatu hal yang makul, yang bisa diterima oleh akal. Mana mau kita menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain, dan secara akal memang seseorang mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukannya. Hanya saja ada sesuatu dosa yang seseorang itu akan mendapatkan dosa terus menerus, semacam dosa jariyah. Dosa yang tetap akan mengalir pada dia meskipun dia sudah mati. Yaitu dosa yang dia gagas. Yang disebut dengan bid'ah sayyi'ah, yang dia buat, yang sebelumnya belum pernah dibuat oleh orang lain, kemudian orang setelahnya mengikuti dosa yang dia lakukan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Barang siapa yang merintis perkara baru di dalam Islam, namanya bid'ah, yang itu baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa berkurang pahalanya sedikit pun. Seperti misalnya peringatan Maulid Nabi. Pertama kali yang membuatnya siapa? Raja Muzaffaruddin Al-Kaukabri, Raja Irbil di Irak. Beliau yang pertama kali membuat bid'ah peringatan Maulid Nabi, dan ini bid'ah hasanah. Setelah beliau kemudian diikuti oleh generasi berikutnya, sampai sekarang umat Islam di seluruh dunia memperingati Maulid Nabi. Maka setiap ada peringatan Maulid Nabi, Raja Muzaffar akan mendapatkan pahalanya. Pahalanya tetap mengalir, dia akan tetap mendapatkan pahala dari amalan yang dulu beliau lakukan sebagai rintisan
kebaikan yang baru atau rintisan kebaikan yang beliau buat. Sebaliknya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, apabila seseorang itu merintis perbuatan yang buruk yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dia yang pertama kali melakukannya, maka dia akan mendapatkan dosanya, alaihi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha ba'dahu, dan dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukannya setelah dia tanpa berkurang dosanya sedikit pun. Artinya dosa orang yang melakukan setelahnya tetap dapat dosa, tetapi orang pertama kali yang merintis dosa itu dia juga mendapatkan dosa. Tidak mengurangi dosa orang yang melakukannya, tetapi sama-sama keduanya mendapatkan dosanya. Para ulama mengatakan setiap kali terjadi pembunuhan, kalau ada seorang muslim membunuh seorang muslim lainnya bighairi haq, dengan tanpa hak, maka Qabil mendapatkan kiriman dosanya. Qabil mendapatkan kiriman dosanya. Kenapa? Karena Qabil adalah orang yang pertama kali membunuh dalam sejarah umat manusia. Dia yang pertama kali merintis perbuatan maksiat berupa membunuh seorang muslim tanpa hak. Sehingga setiap kali ada pembunuhan, dia juga dapat dosanya. Para ulama mengatakan seperti itu berdasarkan hadis ini, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha. Karena itu kita harus hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita merintis suatu perbuatan yang buruk, merintis sebuah perbuatan yang buruk. Boleh kita kreatif, tetapi kreatif yang baik, bukan kreativitas yang buruk. Misalnya dulu di kampung ini nggak ada, kalau memperingati kemerdekaan nggak ada dandutan pakai musik-musik. Kemudian dia berkreasi, ini biar rame gimana ya kampung ini. Saya panggil, misalnya saya undang artis ibu kota yang nanti bisa berjoget-joget membuka auratnya dan bermain musik yang diharamkan. Lalu mulai dia merintisnya. Sebelumnya nggak pernah ada di kampung itu. Dia yang pertama kali membuatnya dan ternyata sukses. Sukses artinya yang hadir ribuan di kampung itu, menjadi ramai kampungnya. Seluruh orang dari seluruh penjuru datang untuk melihatnya, menontonnya. Kemudian gak lama kemudian dia mati. Dia mati. Tahun berikutnya anak-anak muda berpikir, gimana ini? Apa kita buat kayak tahun lalu aja yang dibuat si fulan itu? Kayaknya sukses itu. Dibuat lagi mengikuti apa yang dulu pernah dirintis oleh orang tersebut. Ini namanya apa? Merintis sebuah keburukan. Jika diikuti oleh generasi berikutnya, maka orang yang melakukannya dapat dosa, orang yang pertama kali merintisnya juga dapat dosa dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang setelahnya. Karena itu berhati-hati. Boleh kita kreatif dalam sebuah kegiatan, tetapi harus dipastikan itu tidak bertentangan dengan syara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat wala taziru waziratu wizra ukhra ini juga tidak menunjukkan bahwa amal atau amal soleh yang dilakukan oleh seseorang tidak bermanfaat untuk mayit. Tidak menunjukkan itu. Karena ada sebagian yang menggunakan ayat ini dan juga menggunakan ayat yang lain yang serupa dengan ini, hanya saja konteksnya dalam kebaikan, kalau ini dalam keburukan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm ayat 39,
wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ini ayat ini mirip dengan wala taziru waziratu wizra ukhra. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia itu tidak memiliki selain apa yang telah dia usahakan. Ini lebih umum. Yang dimiliki seseorang itu adalah sesuatu yang dia lakukan. Dia tidak memiliki sesuatu yang tidak dia lakukan. Apa yang dia usahakan, pahala dari amal perbuatan yang baik itu milik orang yang melakukannya, bukan milik orang yang tidak melakukannya. Kalau saya misalnya hadir dalam majelis ilmu, maka yang dapat pahala siapa? Saya yang dapat pahala, bukan orang lain yang tidur di rumah. Kalau saya membaca Al-Quran, maka siapa yang mendapatkan pahala bacaan Al-Quran? Ya saya, bukan orang yang nyantai-nyantai nonton TV, dia dapat pahala bacaan Al-Quran yang saya baca. Masa saya yang baca, dia yang dapat pahala? Kok enak sekali. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kalau saya mengerjakan sholat, maka pahalanya milik saya. Kalau saya bersedekah, maka pahala sedekah milik saya. Ini makna wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Sebagian orang seperti orang Wahabi berdasarkan ayat ini dan ayat wala taziru waziratu wizra ukhra mengatakan bahwa seseorang nggak bisa, seorang mayit tidak bisa mendapatkan manfaat dari amal saleh yang dilakukan oleh orang yang hidup. Tidak bisa kalau dibacakan Al-Quran, Yasin, dibacakan tahlil, dibacakan kalimah-kalimah thayyibah, maka itu nggak akan bermanfaat untuk mayit. Alasannya apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kita katakan kamu salah faham. Kamu salah faham. Wa allaisa lil insani, kesimpulannya yang salah faham. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, memang benar bahwa seseorang itu, bahwa pahala amal soleh seseorang itu milik dari orang yang melakukannya. Dari situ nggak ada kesalahan, nggak ada kekeliruan, bahwa pahala amal soleh itu milik orang yang melakukannya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi ketika disimpulkan bahwa orang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari orang yang dari amal soleh yang dilakukan oleh orang hidup, maka itu kesimpulan yang tidak atau kesimpulan yang terburu-buru. Kenapa? Karena ketika pahala amal soleh yang kita lakukan itu telah menjadi milik kita, maka kita bisa memberikan pahala itu kepada orang lain. Kalau saya misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka ada pahalanya. Pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Maka pahala itu milik saya. Tetapi ketika saya setelah belajar nanti hadir dalam majelis ilmu, kemudian saya mengatakan, ya Allah, Allahumma ausil thawaba ma fa'altu min hudur fi majlisil ilmi, misalnya, ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang baru saja aku lakukan berupa hadir dalam majelis ilmu ila ruhi abi, kepada ruh ayahku, maka akan bermanfaat untuk si mayit. Kenapa? Karena pahala itu sudah menjadi milik saya, dan karena sudah menjadi milik saya, maka saya bebas untuk memberikannya kepada orang lain atau tidak memberikannya kepada orang lain. Pendekatannya, takrib adalah misalnya saya bekerja kepada kamu.
bekerja di sawah milik kamu. Saya bekerja. Siapa yang berhak mendapatkan upah? Saya atau si fulan yang nggak bekerja? Saya, tentu saya yang bekerja itu yang berhak untuk mendapatkan upah itu. Sedangkan si fulan yang dia tidak bekerja, yang dia duduk-duduk di rumah, dia tidak berhak untuk mendapatkan upah itu. Setelah upah itu diberikan kepada saya 50.000 misalnya. Apakah boleh 50.000 yang sudah milik saya ini saya berikan kepada si fulan yang duduk-duduk itu? Boleh apa enggak? Ya boleh, wong milik saya. Apakah dia mendapatkan manfaat si fulan dari uang itu? Ya dapat, wong saya beri dia uang 50.000. Dia duduk-duduk saja, tetapi dia mendapatkan manfaat dari dari apa yang saya berikan kepada dia berupa uang tadi. Ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca tahlil, maka pahalanya milik kita. Bacaan Al-Quran pahalanya milik kita, diberikan kepada kita. Bacaan tahlil diberikan kepada kita. Tapi jika kita kemudian setelah pahala itu kita dapatkan, kemudian kita mengatakan Allahumma awsil thawaba ma qara'na minal Qur'ani, misalnya, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran yang sudah aku lakukan ila ruhi fulan, maka si fulan menjadi mendapatkan manfaat dari amal soleh yang kita lakukan. Dan itu yang kita lakukan. Bukan artinya tanpa itu, tanpa kita niatkan atau tanpa kita hadiahkan kepada mayit kemudian langsung memberikan manfaat, tidak. Tetapi seseorang itu memang mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Tetapi jika dia telah memilikinya dan kemudian memberikannya kepada orang lain, dia akan bermanfaat. Ini tentang penafsiran ayat tersebut. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian apabila tidak bermanfaat, amal orang yang hidup tidak bermanfaat bagi orang yang mati. Kenapa kita diajarkan untuk sholat jenazah? Sholat jenazah itu amalan orang hidup atau orang mati? Orang hidup bermanfaat enggak untuk orang yang mati? Bermanfaat. Karena itu ada di dalam sholat jenazah, misalnya ada doa Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu bermanfaat untuk mayit. Yang melakukannya orang hidup bermanfaat untuk mayit. Kemudian juga ketika seseorang itu mati, dia sudah mampu berhaji misalnya, kemudian dihajikan oleh putranya yang masih hidup. Bermanfaat enggak untuk orang yang mati? Bermanfaat. Apabila seseorang itu mati dalam keadaan punya hutang puasa, kemudian anaknya berpuasa, mengqadha'kan puasa orang tuanya yang sudah meninggal, bisa bermanfaat apa enggak? Bisa bermanfaat berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal orang yang hidup bisa bermanfaat untuk mayit apabila memang diniatkan amal itu untuk si mayit. Misalnya kita sedekah, kemudian kita katakan ini sedekah saya atasnamakan bapak saya sedekah atasnamakan ibu saya, akan bermanfaat untuk mayit. Selain dia juga akan mendapatkan manfaatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.